Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sadiq Al-Fatih dengan NIM 11231065 dari Program Studi Informatika Angkatan 2023 dari kelas Sistem Paralel dan Terdistribusi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil proyek saya untuk tugas 3 mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi. Yang mana fokus dari proyek ini adalah membangun Distributed Synchronization System, yang mana tujuannya adalah untuk memastikan beberapa server atau node dapat menyinkronkan data secara konsisten, mengelola pembagian sumber daya agar tidak terjadi konflik, dan mempertahankan ketersediaan sistem meskipun terjadi gangguan jaringan atau kegagalan node. Untuk lebih memahami cara kerjanya, mari kita lihat diagram arsitektur sistem ini terlebih dahulu. Jika kita lihat diagram arsitektur ini, di bagian atas ada berbagai jenis klien yang berinteraksi dengan sistem melalui HTTP atau REST API yang berbasis Fast API. Di bagian tengah, infrastruktur kita berjalan di dalam jaringan Docker Compose yang terdiri dari 3 node. Ketiga node ini menyimulasikan region yang berbeda. Yang mana di sini adalah untuk Jakarta untuk node 1, yang di node 2 adalah untuk Singapura, dan node 3 adalah untuk Tokyo. Yang komunikasi antar node-nya disuntikan latensi jaringan buatan, geolatensi agar realistis. Nah, di dalam setiap node, beroperasi komponen-komponen terdistribusi, atau yang kita sebut dengan RAF Consensus untuk Log Manager, kemudian Consistent Hashing untuk Queue Manager, dan protokol Messi untuk sinkronisasi cache, yang dimana semuanya saling berkoordinasi secara peer-to-peer. Di sebelah kiri, kita menggunakan ready sebagai penyimpanan state persisten untuk menyimpan log RAF, memori antrian, dan write back cache. Untuk alur operasionalnya yang berada di bawah diagram, pertama, operasi log dikelola ketat melalui mekanisme leader election pada RAF. Kemudian yang kedua, operasi cache write akan memicu broadcast invalidate ke seluruh peer agar data tidak out of date. Dan yang ketiga, operasi queue langsung diarahkan ke node pemilik pesan menggunakan cincin hash ring. Nah, keseluruhan sistem ini dipadukan dengan RBAC dan observabilitas. Mari kita langsung jalankan layanannya di terminal. Oke, jadi yang perlu kita siapkan di sini adalah terminal kita, dan di sini saya menggunakan command prompt sebagai terminalnya. Dan kita perlu masuk ke project folder kita, dan di sini untuk nama project folder saya adalah Distributed Sync System. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah untuk mengeksekusi perintah Docker Compose untuk menginisialisasi cluster. Di sini saya akan ketikkan, kita enter, kemudian kita tunggu sebentar hingga prosesnya selesai. Kemudian kita perlu mengecek log dari Docker Compose ini dengan mengetikkan enter. Kemudian kita tunggu sampai log menunjukkan proses heartbeat. Nah, kemudian seperti yang terlihat pada log, seluruh kontainer sudah berjalan dan node mulai saling mengenali dan mengirim heartbeat. Proses election untuk protokol REF juga sudah selesai dan satu node telah berhasil memenangkan quorum dan terpilih sebagai leader. Kini sistemnya bisa digunakan. Dan kita akan mengecek juga pada Docker Desktop untuk memastikan apakah kontainernya sudah benar-benar berjalan. Oke, di sini saya sudah membuka Docker Desktop saya dan bisa dilihat di sini ternyata Docker sudah berjalan untuk kontainernya. Oke, jadi sekarang kita akan menguji fitur pertama yaitu Distributed Log Manager. Nah, yang perlu kita siapkan di sini adalah browser kita dan kita perlu mengetikkan URL http://localhost.2.1/docs. Kita enter. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan tampilan Swagger UI dari server kita, dan yang sedang terbuka di layar utama adalah node 1 yang berjalan di port 8001. Nah, saya juga akan membuka log terminal cluster agar kita bisa memonitor apa yang terjadi di balik layar secara real time. Oke, jadi sebelum memulai, karena sistem ini diamankan dengan API key, saya akan juga melakukan autentikasi terlebih dahulu dengan menekan tombol authorize dan memasukkan API key development kita. Nah, di sini untuk API key yang saya miliki adalah, kemudian kita klik authorize, kemudian kita close. Nah, setelah terautentikasi, karena kita menggunakan konsensus RAF, hanya node leader yang berhak memproses request log. Nah, mari kita lihat log terminal untuk mengetahui node mana yang terpilih sebagai leader. Oke, jadi di sini saya sudah melihat bahwa ternyata node 1 adalah leader untuk saat ini, dan node 2, node 3 adalah sebagai follower. Nah, oleh karena itu, saya akan mengganti target server di Swagger UI berdasarkan siapa leadernya sekarang, lalu mencoba mengirimkan request post log acquire untuk mengambil alih kunci. Nah, karena di sini server sudah terpilih untuk node 1, sekarang kita bisa mengirimkan request post untuk log acquire untuk mengambil alih kuncinya. Pertama, kita scroll dulu ke bawah dan kita cari untuk endpoint log acquire, lalu kita klik, kemudian kita try it out. Setelah itu, kita isi ke kolom request body-nya dengan value JSON berikut. Nah, setelah itu, kita klik execute. Kemudian kita lihat response body-nya. Nah, di sini seperti yang dilihat bahwa response body-nya menampilkan status granted. Ini artinya log-nya berhasil didapatkan dan permintaan telah masuk ke leader, dicatat pada log, dan direplikasi ke follower dan diproses dengan baik. Tetapi, bagaimana jika leader tiba-tiba terputus? Nah, mari kita simulasikan kegagalan sistem dengan mematikan kontainer leader secara paksa. Oke, saya di sini sudah kembali ke terminal kita di command prompt saya. Sini saya membuka split tab, kemudian yang perlu kita ketikkan adalah
Oke, saya di sini sudah kembali ke terminal saya, yaitu command prompt, dan sini saya membuka split tab untuk melakukan aksi yang saya inginkan. Kemudian di sini yang perlu kita ketikkan adalah sing node 1. Karena di sini leadernya adalah node 1, jadi saya akan coba untuk menghentikan node 1. Kemudian kita enter. Nah, kita bisa lihat dari log bahwa sistem atau failure detector langsung mendeteksi ketiadaan leader, di mana sisa node yang hidup dengan cepat melakukan pemilihan ulang atau yang disebut dengan election. Lalu, salah satu node akan langsung memenangkan quorum dan sistem kembali pulih sepenuhnya tanpa intervensi manual. Nah, untuk kelancaran simulasi fitur berikutnya, saya akan menyalakan kembali node yang mati tadi agar cluster kita kembali utuh. Yang perlu kita ketikkan adalah sing node 1. Oke, kita lihat lagi untuk di lognya. Nah, proses transisi ini berlangsung sangat cepat dan leader baru segera terpilih berdasarkan mayoritas quorum. Klien dapat terus berinteraksi dengan sistem seolah tidak terjadi kegagalan sama sekali. Dan ini membuktikan tingkat fault tolerance yang sangat baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi fitur kedua, yaitu distributed queue. Nah, satu hal yang menarik di sini, berbeda dengan log manager tadi yang sangat bergantung pada leader. Fitur antrean ini menggunakan metode consistent hashing. Artinya, sistem ini sepenuhnya desentralisasi atau peer-to-peer. Dan kita bebas mengirim request ke node mana saja dan request tersebut akan dirutekan secara otomatis ke pemilik data yang sah di dalam cincin hash. Nah, untuk membuktikannya, saya akan coba untuk menggunakan node kedua sebagai produser, dan mari kita coba kirimkan pesan tugas ke dalam sebuah antrean. Jadi pertama yang kita lakukan adalah memilih server di sini pada kolom dropdown di sisi kiri. Kemudian kita pilih localhost 8002 dengan node kedua yaitu IP Singapura. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari untuk endpoint queue push dengan method post di sini. Kemudian kita klik try it out. Dan pada request body ini, kita masukkan value sebagai berikut. Oke, jadi di sini saya sudah punya contoh value-nya yang saya masukkan pada request body. Dan di sini topiknya adalah payment processing dengan memiliki beberapa data. Dan producer ID-nya adalah post terminal 01. Lalu kita akan coba eksekusi di sini. Kita scroll ke bawah dan kita lihat pada response body sini, kita memiliki value statusnya adalah queued dengan message ID sekian, dengan topiknya adalah payment processing. Nah, ini artinya pesan berhasil dimasukkan ke dalam antrean oleh node 2. Dan sekarang saya akan coba bertindak sebagai consumer dari lokasi yang berbeda, yaitu saya akan coba pindahkan server ke node ketiga dan saya akan menarik pesan yang ada dalam antrean tersebut. Nah, di sini kita akan scroll kembali ke atas dan memilih server untuk menggantinya menjadi node ketiga, localhost 8003 pada IP Tokyo. Setelah itu kita scroll kembali ke bawah, kemudian kita cari untuk endpoint queue consume. Nah, ini. Kemudian kita try out, kemudian kita masukkan value sebagai berikut. Oke, di sini saya sudah pastikan, yang dimana topiknya adalah payment processing dan consumer ID-nya adalah verification worker 01 untuk request body-nya di sini. Nah, di sini saya akan coba execute. Dan kita lihat bahwa di sini untuk value-nya, response body-nya memiliki status delivered dengan message ID sekian, topiknya adalah payment processing, dan dapat dilihat bahwa pesan secara otomatis terdistribusi ke node yang tepat dan berhasil ditarik. Nah, terakhir setelah consumer selesai memproses pesan, kita harus mengirimkan konfirmasi atau acknowledge agar pesan tersebut dihapus dari antrean. Nah, ini mengartikan bahwa sistem ini menggunakan mekanisme write ahead lock atau yang disingkat dengan WAL. Jika consumer terputus sebelum melakukan acknowledge, pesan tidak akan hilang dan akan dikirim ulang ke node lain yang aktif. Nah, ini menjamin aturan at least once delivery. Jadi di step selanjutnya kita masih di server node ketiga. Kemudian kita akan coba untuk tutup panel ini, panel queue consume, dan akan mencoba membuka panel queue egg. Kemudian kita akan klik try out. Nah, setelah itu pada request body kita isi dengan value sebagai berikut. Oke, jadi sini saya sudah pastikan untuk value-nya. Di sini saya memiliki topik payment processing dengan consumer ID-nya adalah verification worker 01 dengan message ID. Di sini kita perlu memastikan ID dari response consume yang sebelum kita telah peroleh pada panel queue consume. Jadi kita buka dulu untuk panelnya. Setelah itu kita copy message ID-nya di bawah response body sini. Kemudian kita tutup kembali. Lalu kita pastikan pada bagian message ID di value request body untuk QX ini. Setelah itu kita akan coba untuk execute dan kita lihat hasil responsnya seperti apa. Nah, seperti yang bisa dilihat bahwa di sini responsnya adalah acknowledge atau act. Oke, selanjutnya kita akan meninjau Cache Coherence Protocol menggunakan standar MESI. Yang dimana protokol ini memastikan bahwa meskipun data disimpan di memori lokal tiap server, nilainya tetap konsisten di seluruh cluster. Nah, jadi kita akan mulai dengan simulasi penulisan data di node 2. Jadi di step pertama kita akan pilih untuk server sini pada node 2 di localhost 8002 IP Singapura. Kemudian kita scroll ke bawah untuk mencari endpoint put cache key. Oke, ada di sini. Kemudian kita expand, lalu kita klik try it out. Kemudian kita isi pada key-nya ini dengan value X, dan pada request body kita isi dengan value sebagai berikut. Nah, jadi value-nya seperti ini, lalu kita klik execute. Kemudian kita scroll ke bawah, dan kita lihat bahwa di sini untuk response body-nya statusnya adalah written, dengan key-nya adalah X, value-nya 100, dan state-nya adalah M, atau modified.
Nah, setelah itu kita buka pada endpoint catch entries dengan metode get. Ada di sini. Kemudian kita expand, klik try it out, lalu kita execute. Dan kita lihat untuk value-nya di sini untuk response body-nya seperti yang bisa dilihat bahwa di sini node ID-nya adalah node 2, entries-nya bisa dilihat di sini state-nya adalah M atau modified. Nah, ini berarti node 2 memegang data terbaru yang berbeda dengan node lainnya. Sekarang, apa yang terjadi jika node 3 mencoba membaca data tersebut? Nah, jadi sekarang kita akan pindah ke server node ketiga pada IP Tokyo. Kemudian kita cari endpoint get catch key. Yang ini. Kemudian kita klik, lalu kita isi key-nya dengan menggunakan value X. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat pada response body-nya, statusnya yang kita dapat adalah mispeer, kemudian dengan key X, value-nya adalah 100, dan state-nya key-nya adalah S. Nah, setelah itu kita tutup untuk panel ini. Kemudian kita buka get catch entries di node 3. Nah, setelah itu kita execute, dan kita lihat. Nah, seperti yang bisa dilihat bahwa di sini, variabel X kini menjadi S atau shared ya. Jadi, karena node 3 baru saja mengambil data dari node 2, sekarang kedua node ini berbagi data yang sama secara sinkron. Kemudian statusnya berubah menjadi shared di seluruh cluster. Kemudian, kita akan melakukan invalidation ataupun invalid state, yaitu dengan cara kembali ke server node 2. Setelah itu, kita akan melakukan put pada endpoint catch key. Nah, kemudian lagi untuk key X dengan nilai baru yaitu 200. Oke, setelah kita kirim menggunakan server node kedua dengan value 200, kita tutup panel ini, kemudian kita buka untuk server kita pilih untuk yang node 3. Setelah itu kita scroll ke bawah dan kita akan cek pada get endpoint catch entries. Setelah itu kita akan coba untuk melakukan execute kembali. Dan kita lihat hasilnya, bisa dapat lihat bahwa di sini state-nya kini menjadi I atau invalid ya. Inilah inti dari protokol Messi. Jadi saat node 2 memperbarui data, ia mengirimkan sinyal invalidate. Dan node 3 secara otomatis mengetahui bahwa datanya sudah basi dan mengubah statusnya menjadi invalid. Nah, dengan begini konsistensi data tetap terjaga sempurna. Baik, sebagai pembuktian terakhir dari sisi arsitektur, saya juga akan mendemonstrasikan simulasi geo-distributed system yang tadi kita bahas di diagram. Jadi pada penerapan nyata, server yang tersebar di wilayah regional berjauhan secara inheren dan memunculkan latensi jaringan yang tak terhindarkan. Nah, melalui antarmuka ini, karena kita telah mengeksekusi request di node 3 yang secara konfigurasi simulasinya berada di Tokyo, mari kita lihat dampaknya secara langsung. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memilih drop-down server ini, yaitu pada localhost node 3. Kemudian kita akan jalankan eksekusi pada endpoint get health, expand, lalu kita try it out. Setelah itu kita coba untuk execute. Nah, setelah itu kita melihat response body-nya di sini dengan node ID-nya adalah node 3, status healthy dengan uptime seconds adalah 660, dan portnya 8003 dan role-nya follower, dan leader ID-nya adalah node 1. Setelah itu kita coba buka pada geolatensi untuk menunjukkan matriks latensi antar kota. Kita coba execute di sini. Nah, jadi melalui script ini, saya telah menyuntikkan latensi jaringan secara artifisial. Jadi, apabila kita membaca data di region yang sama, responsnya bersifat instan. Namun, saat operasi memicu replikasi melintasi wilayah, log akan menampilkan waktu tunggu hingga ratusan milidetik. Sistem kita dapat mengakomodasi kendala ini dengan menggunakan pendekatan eventual consistency. Jadi, pengguna tetap mendapatkan respons lokal yang cepat, sementara sinkronisasi data antar wilayah berjalan secara asinkron di latar belakang. Dengan begitu, pengalaman dan kepuasan pengguna akhirnya tetap terjaga. Oke, jadi untuk menguji ketangguhan arsitektur ini, saya akan melakukan load testing secara masif menggunakan Locus dengan simulasi 100 user concurrent. Jadi di sini di terminal kita jalankan komen seperti berikut. Locus -f benchmarks /locusfile.p. Kemudian kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu, yang dapat kita lakukan adalah membuka browser kembali. Setelah itu, kita buka URL berikut, yaitu http://localhost.2.8089. Kemudian kita enter. Nah, di sini, saya akan memasukkan parameter sebagai berikut, yang dimana number of user-nya adalah 100, dengan RAM up-nya adalah 10, dan host-nya di sini saya isi dengan http://localhost8001. Setelah itu, kita klik start di sini. Kemudian kita buka untuk tab charts. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Oke, nah jadi perhatikan grafik di layar. Meskipun beban kerjanya terus meningkat, sistem kita itu mampu mempertahankan tingkat respons yang stabil tanpa ada kegagalan request. Atau yang dapat dilihat di sini requestnya adalah 0, jadi 0 failures. Yang dimana hal ini membuktikan efektivitas Oke, jadi seperti yang dapat diperhatikan pada grafik di layar, meskipun beban kerja terus meningkat, sistem kita mampu mempertahankan tingkat respons yang stabil tanpa ada kegagalan request.
Atau yang dapat dilihat di sini, failure-nya adalah 0, jadi tidak ada failure sama sekali. Dan hal ini membuktikan efektivitas kombinasi consistent hashing untuk distribusi beban dan cache coherence untuk kecepatan akses memori. Nah, sistem tetap responsif dan konsisten meskipun berada di bawah tekanan traffic yang tinggi, sehingga ini menunjukkan skalabilitas horizontal yang sangat baik. Baik, sebagai kesimpulan, implementasi Distributed Synchronization System ini berhasil membuktikan bahwa algoritma Rough Consensus sangat andal dalam menangani kegagalan server, consistent hashing efektif mengoptimalkan keandalan antrean pesan, dan cache coherence sukses mempertahankan sinkronisasi memori di seluruh node. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Untuk melihat source code dan dokumentasi arsitektur selengkapnya, kita dapat mengakses tautan repositori GitHub yang tersedia pada deskripsi video. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.